Yang tadi Son Horeg di Masjid Raya, mudah-mudahan ini sampai nanti potong. Iya, ada usul ini Bapak-bapak pengurus di Masjid Raya ya mengkaji tentang Son Horeg. Son Horeg itu diawali dari Margoy. Margoy itu pawai sound system yang belakangnya ada penari-penari yang erotis, dan ini dilakukan, mohon maaf, 8 tahun yang lalu Pak. Dari zaman Presiden 8 tahun yang lalu itu siapa saya lupa. Sampai kemudian kemarin MUI membahas tentang sound horeg itu haram, dan terima kasih karena ini luar biasa, karena bukan soundnya yang haram tetapi pelakunya, karena kekuatan sound itu di atas 100 desibel maka akan merusak telinga dan kaca-kaca jendela akan hancur. Nah berikutnya Pak Samlan, Pak Kiai, saya hanya barangkali ini disetujui, MUI Bengkulu juga mungkin membahas tentang sound horeg yang ada di masjid Pak, bukan di masjid umum ya, di masjid raya. Itu kalau hari Sabtu dan hari Minggu ini ada sound horegnya Pak. Mohon maaf, pesta itu Bapak Ibu, pesta di sana itu awalnya memang lagunya kasidah Pak. Tapi setelah 15 menit berikutnya, kalau setelah 15 menit selesai ini, musiknya pakai HP Pak. sebenarnya nggak apa-apa Mas, pakai mic, biar nanti didengar shooting ini. Jadi kalau pakai HP Pak, sesuai dengan saya mau dangdut ya mau reggae ya silahkan, mau apapun silahkan, ini saya nyaksikan sendiri. Maka sebaiknya karena itu menyatu dengan masjid, mohon sekiranya untuk dikaji ulama. Saya mohon maaf, ini barangkali keliru, mohon diusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Ya apa sifatnya positif. Jadi supaya juga dengar. Ternyata bukan Ustadz Samlan yang ngomong, jamaah yang ngomong juga gitu kan. Jadi itu semuanya ya bagus. Memang seharusnya begitu. Semuanya hendaknya berpartisipasi untuk mendukung kebaikan dan mencegah keburukan. Itu. Saya kadang-kadang agak tell me saja sebenarnya Mas. Tahu saya sound horeg itu baru kemarin. Gitu. Ternyata sampean sudah tahu 8 tahun yang lalu gitu. Itu kalau dibisikin saya 8 tahun yang lalu, saya ngomong 8 tahun yang lalu. Gitu. Ya saya itu tell me gitu. Ya baru muncul, baru tahu. Oleh karena itu yang di masyarakat silakan gitu. Untuk menyampaikan, ada begini Pak, ada begini Pak, gitu. Sehingga ya kita tidak terlambat. Barang itu kalau terlambat sulit Pak. Gitu. Kebakaran lah ibaratnya. Kebakaran itu kalau sudah besar sulit dipadamkan. Bisa dipadamkan, tapi setelah semuanya habis. Seharusnya orang itu tahu ini ada api kecil. Tetangganya yang tahu segera ini gitu. Jangan nunggu sudah habis. Ya gitu. Son horeg sudah 8 tahun. Maka sekarang bicara sulit memang. Ternyata tiba-tiba sudah ada di Curup situ. Saya kira belum ada. Dan ternyata ujungnya masuk. Saya pikir baru ada di tetangga-tetangga itu. Ternyata masuk masjid juga. Ya Allah. Artinya apa? Seperti itu ternyata orang-orang lain itu memasukkan akhlak mereka ke dalam kita. Kalau kita itu sudah kemasukan akhlak mereka, itulah rusak. Jadi mereka itu mengalahkan kita dengan cara apa? Memasukkan akhlak mereka kepada kita. Kayak ngempit terong dan seterusnya tadi itu kan. Itu kan akhlak mereka. Kerjaan mereka. Pakai celana pendek, goyang dangdut, semua itu kan kerjaan mereka. Jadi rusak kita. Sebelum apa-apa ya sudah kalah kita. Kekalahan kita itu adalah ketika akhlak mereka masuk kepada kita. Habislah kita. Gimana ibu-ibu ngempit terong, lomba ngempit terong? Saya sebut, saya nggak nyebut itu karena saya belum tahu ini Mas. Baru tahu sekarang ada ngempit terong itu. Saya tahu, saya itu pernah nengok
ibu-ibu fusal, pakai rok atau pakai apa? Pakai rok atau pakai apa? Dan sebaliknya, bapak pakai rok, itu yang saya tahu. Iya kan? Ini kan ini ternyata ada lagi itu. Kelereng juga gitu, itu dari dulu itu. Saya bilang sama anak, udahlah, lomba kayak dari dulu sampai sekarang kok lari lomba kelereng itu apa? Terus ada lagi makan lomba makan kerupuk. Udahlah, saya carilah lomba-lomba itu yang bergengsi dikit gitu. Maksud saya itu yang punya nilai keilmuan, yang punya nilai perjuangan misalnya. Tapi itu Ustaz, panjat pinang itu bukan perjuangan, itu penindasan. Maka jangan yang kayak gitu. Itu diantaranya. Ya, terima kasih. Yang tadi Son Horek di Masjid Raya, mudah-mudahan ini sampai nanti potong. Iya, ada usul ini, Bapak-bapak pengurus di Masjid Raya, ya, ada yang memberikan saran di masjid itu janganlah diselenggarakan son yang tidak bagus, son yang kemudian isinya itu nyanyi-nyanyi yang tidak sesuai lagi lah dengan kondisi di masjid. Itu masjid, meskipun di belakang masjid itu tetap masjid loh, itu yang disebut dengan Islamic Center itu. Maka hendaknya beretika, akad nikah, pesta di situ silakan, tapi ya beretika. Sonnya itu jangan sampai horek, nah itu. Terus juga lagu-lagunya itu ya yang bener lah gitu. Masa lagunya sakitnya di sini, lalu aku tunggu jandamu, ya, baru nikah sudah ditunggu jandamu, itu gimana itu? Jangan begitu, yang sesuai gitu. Dan sebenarnya juga yang nyanyi, janganlah perempuan laki-laki atau perempuan tampil di panggung yang nengok bapak-bapak semuanya. Tolonglah bawa, kalau istrinya ada yang naik panggung diseret, jangan tuli, ya kan? Termasuk ibu-ibu. Kalau suaminya nyanyi di atas panggung itu dengan artis yang setengah-setengah pendek itu, ya tarik itu gitu. Kebablasan nanti itu kalau sampai nggak ditarik gitu. Demikian, terima kasih. Ini usulan ya khusus untuk Masjid Raya dan untuk masjid-masjid yang lain. Saya tambahkan juga ini, tolonglah Bapak, son-son itu dijaga gitu, dijaga. Jangan sampai mengganggu kanan kiri. Gitu. Mengganggu anak yang tidur, mengganggu bapak yang sudah tua mau istirahat, yang secukupnya lah gitu. Apalagi di malam hari gitu. Jangan mentang-mentang pesta lalu kemudian nggak ada aturan gitu. Termasuk izin masjid ya. Masjid kita ini banyak gitu. Masjid ini banyak. Kalau ternyata di sana sedang khutbah, bikin itu suara dalam. Jangan sampai tarung itu khutbah imam itu. Sholat juga gitu. Ya izin itu, masya Allah, saya sulit itu. Ada di satu masjid ngimam, lu ternyata suara masjid sebelah itu lebih kencang. Terganggu suara Fatihah gitu. Kita belum amin, jamaah sudah amin duluan karena ngikut amin yang sebelah. Itu kan bahaya itu. Jadi tolong itu, para pengurus masjid lihat kondisinya. Kalau seperti ini mungkin ya. Kalau seperti ini mungkin son keluar mungkin. Karena pengurus masjid tahu bahwa sekitar masjid ini tidak ada yang sedang mengadakan pengajian. Nah, ya. Tapi kalau andaikan semua sedang mengadakan pengajian, segera di suara dalam. Ya. Khususnya Jumat kan. Kalau Jumat itu kan pasti semua itu. Maka khutbah imam suara dalam saja gitu. Kecuali azan ya nggak apa-apa, suara luar semua karena sama bareng-bareng azan juga gitu. Jadi mari kita itu bijak gitu dan tahu ini kondisinya bagaimana gitu loh. Kondisinya bagaimana gitu. Ini kondisinya sedang khutbah bareng atau tidak gitu. Kalau sedang tidak maka iya gitu. Kayak begini kan yang lain tidak, saya kira andaikan keluar nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kemudian ada pengurus di sini tahu di situ ada yang sedang sakit Pak, di situ ada yang ini misalnya, segera pengurus mengambil kebijakan ini cukup suara dalam. Kayak gitu orang hidup itu. Demikian.